Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hipertensi dan kacang telur. Siapa di sini yang suka kacang telur ya? Sebelum membahas lebih lanjut, jangan sampai salah salah kira ya. Ada kacang telur, ada kacang atum ya. Kacang telur itu yang dominan rasanya manis. Artinya tepung pembungkusnya ini manis, sedangkan kalau kacang atom itu pembungkusnya itu gurih ya. Jadi yang kacang atom ini warna putih, biasanya putih ya. Kemudian yang kacang kacang telur ini warnanya coklat ya, jangan sampai salah ya. Oke, boleh nggak kacang telur ini dimakan oleh orang yang menderita hipertensi? Jawabannya masih boleh ya, oke, enggak ada masalah ya, silakan dimakan sebagai camilan. Karena apa? Dia meskipun digoreng tapi kadar minyaknya nggak terlalu banyak banget, dan dia sifatnya nggak menyerap minyak ya. Beda dengan makanan lain ya, seperti kayak misalnya lumpia, ote-ote, gorengan, kemudian dadar jagung misalnya ya, atau lento, atau tempe goreng, atau bahkan tahu goreng, semuanya itu sangat menyerap minyak. Bahkan kerupuk juga sangat menyerap minyak. Tetapi kalau di kacang telur ini minyaknya minim sekali ya. Bahkan ketika kalian pegang itu sampai di tangan itu nggak ada bekas minyaknya ya, itu kesat ya. Itu karena dia nggak ada minyak gorengnya. Kemudian dia juga nggak berlemak tinggi ya, itu juga aman teman-teman ya. Hanya saja yang jadi catatan, jika teman-teman ini hanya punya darah tinggi saja tetapi nggak ada asam urat dan nggak ada riwayat asam lambung yang bermasalah, silakan makan kacang telur ini ya. Tapi kalau punya asam urat dan asam lambung, sebaiknya jangan makan kacang telur ini, atau salah satunya ya, punya darah tinggi dan asam urat, atau darah tinggi dan asam lambung ya, masalah asam lambung ya. Jangan makan kacang telur ini ya teman-teman ya, karena itu bisa bikin kumat ya. Tapi kalau darah tinggi aja insya Allah masih bisa ya, asalkan nggak perlu banyak-banyak juga ya, secukupnya saja ya, maksimal ya satu hari ya sejumput lah seperlunya. Berapa sih kita makan kacang telur ini ya, dia punya kandungan protein yang bagus juga. Tetapi yang harus diingat, belilah yang expirednya masih lama ya, yang ada expirednya ya. Jadi teman-teman tahu, yang teman-teman makan ini kacang telur yang sudah lama atau yang masih fresh ya, yang sudah dekat dengan expired atau yang masih jauh dari expired, sehingga aman untuk dikonsumsi ya. Kemudian hindari juga kacang telur yang warnanya terlalu gelap ya. Carilah yang warnanya kecoklatan. Jadi coklatnya itu coklat terang ya, semacam itu ya. Ya, kenapa? Dia nggak terlalu gosong ya. Kemudian hindari makan kacang telur yang ketika dimakan itu kacangnya agak sedikit ada baseng atau nggak enak ya, kayak ada rasa kayak nggak ada, kayak setengah-setengah kayak busuk gitu ya, kacangnya itu kayak bau ya, sampai di hidung ini terasa. Berarti itu kacangnya sudah lama atau kacangnya jelek ya. Cari yang masih fresh, masih bagus semuanya ya. Ketika dalam satu bungkus ini teman-teman temukan kacang telur yang ada beberapa yang nggak enak kacangnya ya, sudah terasa kayak asem atau agak kecut ya, itu nggak usah dimakan semuanya. Satu bungkus itu tinggalkan saja ya, nggak usah dilanjutkan makannya ya, karena itu berarti isinya juga sama seperti itu juga itu ya. Mungkin walaupun expirednya masih lama, kalau rasa kacangnya itu sudah agak-agak asem ya, agak kecut, berarti itu nggak bagus kacangnya. Itu aja, semoga bermanfaat. Intinya kacang telur untuk orang hipertensi masih oke, asalkan tidak terlalu banyak-banyak juga. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.